wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Elda Pamunggar yang saya hormati serta teman-teman semua yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami selama ini, yaitu mengenai keamanan pangan produk. Dan di sini saya sebagai moderator akan membimbing jalannya presentasi kali ini. Adapun anggota kelompok 2 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Angga Pratama sebagai pemateri. Yang kedua, Ardi Purnama sebagai pemateri. Yang ketiga, Dina Mariana sebagai pemateri. Yang keempat, Fauzia Syarani sebagai pemateri. Yang kelima, saya Minarni Meilani sebagai moderator dan juga pemateri. Adapun teman-teman semua yang akan kami sampaikan pada saat ini yaitu mengenai keamanan pangan produk keripik ubi jalar bolpik. Kami akan menjelaskan mengenai pertama, deskripsi produk, kedua, bahan-bahan yang digunakan, ketiga, alat-alat, keempat, diagram alir proses pembuatan, kelima, identifikasi analisis cemaran, keenam, tabel prasyarat keamanan pangan, ketujuh, strategi identifikasi kebutuhan pelanggan, dan kedelapan, analisis SWOT. Baiklah teman-teman semua, langsung saja kita saksikan pembahasan yang pertama yaitu mengenai deskripsi produk yang akan disampaikan oleh Ardi Purnama. Sebelumnya kami memohon maaf dikarenakan salah satu anggota kami sudah berangkat PKL, oleh karena itu dia menjelaskan materi melalui online. Kepada Ardi Purnama dipersilakan. Dalam membuat produk bolpik ini, kita tidak hanya mentargetkan untuk menghasilkan sebuah produk yang dapat memenuhi keinginan konsumen, hanya dari segi cita rasa maupun kerenyahan, tetapi kita juga memperhatikan keamanan dan keselamatan konsumen. Terima kasih kepada Ardi Purnama yang telah menyampaikan pembahasan yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu mengenai bahan-bahan yang akan disampaikan oleh Angga Pratama. Kepada Angga Pratama kami persilakan. Dalam pembuatan bolpik, bahan-bahan yang digunakan yang pertama adalah ubi ungu. Ubi ungu yang digunakan harus memiliki kualitas yang baik, sesuai dengan SNI 0144931998 yang memiliki syarat-syarat. Yang pertama, ubi yang digunakan tidak bau asing. Yang kedua, ubi bebas dari hama dan penyakit. Yang ketiga, ubi bebas dari bahan kimia. Yang keempat, warna, bentuk, ukuran yang seragam. Yang kelima, ubi mencapai masak fisiologis optimal. Masak fisiologis optimal yaitu ubi yang dipanen dalam keadaan benar-benar matang. Yang keenam, ubi dalam keadaan bersih. Yang kedua yaitu minyak goreng dalam bentuk kemasan yang terbuat dari kelapa sawit asli. Yang ketiga yaitu perisa balado. Terima kasih kepada Angga Pratama yang telah menyampaikan materi. Yang selanjutnya yaitu mengenai alat-alat yang akan dijelaskan oleh Fauzia Syarani. Kepada Fauzia kami persilakan. Selanjutnya terdapat alat-alat yang digunakan dalam pembuatan bolpik ini. Yang pertama ada peeler yang digunakan untuk mengupas kulit ubi, dan peeler ini harus bersih, tidak berkarat, dan steril, bebas dari bakteri. Alat yang kedua adalah pengiris yang digunakan untuk mengiris ubi agar menghasilkan ubi yang berukuran sama, tebal yang sama, dan bentuk yang sama. Yang ketiga, terdapat alat kompor yang digunakan sebagai sumber api untuk menggoreng. Yang keempat, alat yang digunakan adalah wadah yang berupa baskom untuk menampung ubi yang telah diiris. Yang kelima, ada saringan yang digunakan sebagai peniris untuk ubi yang telah digoreng dari minyak. Yang keenam, ada pisau yang digunakan untuk mengecilkan ukuran dengan cara dipotong pada ubi.
Yang ketujuh, ada spatula yang digunakan untuk menggoreng ubi di atas wajan. Dan yang terakhir, ada wajan yang digunakan untuk menggoreng. Terima kasih kepada Fauzia yang telah menyampaikan materi. Yang selanjutnya yaitu mengenai diagram alur proses pembuatan yang akan dijelaskan oleh Ardi Purnama. Kepada Ardi kami persilahkan. Dalam proses pembuatan bolpik ini, kita amat sangat memperhatikan keamanan dan keselamatan pangan, baik dalam proses pemilihan bahan baku, tahap produksi, hingga tahap pengemasan produk tersebut. Oleh sebab itu, di sini saya akan menjelaskan beberapa tahapan yang kami lakukan dalam melakukan proses pembuatan keripik ubi jalar, dari tahapan pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga proses pengemasan. Untuk memperoleh keseragaman mutu produk akhir, maka pada tahap pemilihan bahan baku, kita sangat memperhatikan bagaimana bahan baku yang kita gunakan tersebut apakah dapat mempengaruhi hasil akhir produk baik dari segi warna, bentuk maupun tekstur, atau dapat mempengaruhi masa simpan produk tersebut. Maka dari itu, pada proses pemilihan bahan baku ini, kita menggunakan standar nasional Indonesia sebagai standar acuan dalam pemilihan bahan baku. Untuk bahan baku yang kita gunakan sesuai dengan SNI, kita menggunakan bahan baku yang tentunya harus memiliki bobot dan bentuk yang seragam, serta terhindar dari cacat secara biologis maupun secara mekanis. Untuk standar ukuran ataupun panjang serta diameter ubi yang kita gunakan dalam proses produksi bolpik ini, kita menggunakan ubi dengan panjang sekitar 12-20 cm serta diameter dari 4 hingga 7 cm. Hal tersebut untuk menghasilkan produk dengan ukuran yang sesuai, tidak terlalu besar dan tentunya tidak terlalu kecil. Selain memastikan kondisi bahan baku dalam keadaan baik, kita juga harus memastikan bahwa bahan baku yang kita peroleh masih dalam keadaan segar serta didapatkan dari pihak atau penjual yang tentunya dapat kita percaya. Biasanya kami membeli bahan baku tersebut secara langsung kepada petani ataupun kepada para tengkulak yang menjual di pasar. Pada proses pengolahan bolpik ini, pada proses pembuatan keripik ubi jalar ini terdapat beberapa tahapan proses yang harus kita lakukan. Tahapan proses yang pertama adalah sortasi ulang dari bahan baku yang kita gunakan. Tujuannya adalah untuk menghindari dan tentunya untuk menentukan bagaimana keseragaman akhir produk nantinya. Karena dengan proses sortasi yang kedua ini, kita dapat menentukan apakah produk atau bahan baku yang kita gunakan dapat benar-benar kita gunakan pada tahap berikutnya atau tidak. Setelah itu, masuk pada tahap pengupasan kulit ari atau pengupasan kulit ubi tersebut. Tujuannya adalah untuk menghindari adanya getah yang menempel pada ubi, di mana getah tersebut akan berpengaruh atau berdampak pada timbulnya warna kehitaman ataupun kecoklatan ketika keripik nantinya digoreng. Selain itu juga, getah yang terdapat atau melekat pada ubi dapat menimbulkan cita rasa yang tidak sedap. Bisa menjadi keripik nantinya menjadi terasa pahit ataupun getir. Setelah tahap sortasi dan pengupasan, ubi selanjutnya kita lakukan proses pengirisan. Diusahakan pada proses ini hasil pengirisan haruslah sesuai dan tidak terlalu tipis maupun tidak terlalu lebar serta tidak terlalu tebal. Tujuannya agar hasil akhir produk nantinya memiliki bentuk serta kerenyahan yang seragam. Biasanya kami menggunakan atau membuat produk tersebut dengan ketebalan antara 3 hingga 4 mm. Tujuannya adalah agar si ubi yang kita hasilkan ketika digoreng tidak menjadi keriting maupun
tidak cepat gosong. Setelah proses pengirisan selesai, selanjutnya hasil irisan tersebut kita rendam pada air kapur sirih. Sama seperti proses pertama, tujuan dari perendaman ini adalah untuk menghasilkan tekstur ubi atau keripik yang renyah serta tidak mengandung banyak getah ketika nanti masuk pada proses penggorengan. Proses perendaman ini dilakukan sekitar 10 hingga 15 menit dan dilanjutkan dengan proses penirisan ubi untuk menghilangkan atau mengurangi kandungan air yang menempel pada ubi selama proses perendaman. Setelah penirisan, selanjutnya ubi masuk pada proses penggorengan. Pada proses ini, kita menggunakan api dengan tingkat sedang serta minyak dalam jumlah yang banyak. Tujuannya adalah agar produk tersebut tidak cepat gosong serta tidak mudah menempel satu sama lain. Proses penggorengan ini biasanya dilakukan antara 3 hingga 5 menit serta dilakukan secara cepat. Artinya setiap kali produk tersebut selesai digoreng, maka bahan baku berikutnya langsung dimasukkan dan ditiriskan. Untuk mengurangi kandungan minyak yang berlebih pada ubi atau keripik yang telah digoreng, kita menggunakan alas ataupun peniris minyak dengan alas menggunakan tisu ataupun kertas yang berpori-pori besar. Tujuannya adalah agar proses penyerapan minyak berlangsung secara lebih cepat. Setelah minyak dirasa sudah banyak berkurang dan tidak ada lagi minyak yang menempel pada keripik, maka tahap berikutnya adalah proses pemberian perisa. Proses pemberian perisa ini, perisa yang digunakan ditambahkan sebanyak 1:3. Tujuannya adalah agar perisa yang menempel pada produk tidak menempel secara berlebihan, juga tidak menimbulkan butiran-butiran granula yang dihasilkan karena perisa tidak menempel pada produk dengan sempurna. Pada tahap produksi ini, selain memperhatikan kebersihan pada proses pembuatan keripik, kita juga harus memperhatikan kondisi kebersihan lingkungan kerja, seperti untuk tidak menghindari adanya tumpukan sampah maupun kotoran serta cairan yang terdapat pada meja kerja. Hal tersebut sangat berpengaruh dan terhadap pekerja maupun juga terhadap produk nantinya, karena dapat menimbulkan cemaran pada produk serta kontaminasi pada peralatan yang digunakan. Terima kasih kepada Ardi yang telah menyampaikan materi selanjutnya, yaitu identifikasi analisis cemaran yang akan dijelaskan oleh Fauzia Syarani. Kepada Fauzia, kami persilahkan. Analisis cemaran. Kami melakukan analisis cemaran pada setiap tahap proses pembuatan bopik. Pada tahapan proses yang pertama, yaitu sortasi ubi jalar, terdapat 2 jenis bahaya. Yang pertama fisik dan biologi. Penyebab bahaya fisik adalah terdapat kotoran atau benda asing. Untuk titik kendali kritis merupakan kualitas ubi, dan untuk batas kritis, ubi yang digunakan memiliki kualitas yang baik. Untuk bahaya biologi, penyebab bahayanya adalah adanya hewan seperti belatung pada bagian dalam ubi. Untuk titik kendali kritis, yaitu kualitas ubi, dan untuk batas kritis, ubi tidak mengalami kerusakan akibat hewan pengerat. Yang kedua, ada pembersihan dan pencucian dari kotoran yang menempel. Terdapat 3 jenis bahaya, ada bahaya fisik, kimia, biologi. Untuk penyebab bahaya fisik, adanya kotoran atau benda asing. Untuk titik kendali kritis, yaitu kualitas air, dan untuk batas kritis, mencuci menggunakan air bersih. Untuk bahaya kimia, penyebab bahayanya adalah bahan pencuci yang berbahaya, titik kendali kritisnya sumber air, dan batas kritisnya menggunakan air yang mengalir. Dan untuk bahaya biologi, penyebab bahayanya adalah adanya mikro maupun makroorganisme perusak. Titik kendali kritisnya kualitas air, dan batas kritisnya air bebas dari patogen atau cemaran.
Yang ketiga, ada tahapan pengupasan kulit ubi jalar. Terdapat dua bahaya. Yang pertama ada bahaya fisik dan kimia. Penyebab bahaya fisik, terdapat kotoran yang menempel. Titik kendali kritisnya adalah kebersihan ubi, dan untuk batas kritisnya adalah ubi yang digunakan memiliki kualitas yang baik. Untuk bahaya kimia, penyebab bahayanya adalah pisau yang berkarat. Titik kendali kritisnya adalah kualitas alat pemotong atau pisau. Batas kritisnya adalah menggunakan pisau bebas karat atau pisau yang bersih dan baru. Pada tahap proses yang keempat, ada pencucian. Bahayanya ada satu bahaya, yaitu bahaya kimia. Penyebabnya adalah air yang digunakan kotor atau tercemar. Titik kendali kritisnya kualitas air, dan untuk batas kritisnya air yang digunakan dalam keadaan baik, bersih, bebas dari cemaran. Pada tahapan yang kelima adalah pengirisan. Terdapat tiga bahaya, yaitu fisik, kimia, biologi. Dan untuk penyebab bahayanya diantaranya terdapat kotoran yang menempel, pisau pemotong yang berkarat, terdapat hewan yang menempel pada ubi. Dan untuk titik kendali kritisnya diantaranya ada kebersihan dan kualitas alat pengiris, dan juga kebersihan tempat produksi. Dan untuk batas kritisnya adalah menggunakan pengiris yang bersih dan tidak berkarat, dan dilakukan pada tempat yang bersih dan steril. Pada tahap proses yang keenam, yaitu pencucian, terdapat satu jenis bahaya, yaitu kimia, dengan penyebabnya adalah air yang digunakan kotor atau tercemar. Untuk titik kendali kritisnya yaitu kualitas air, dan untuk batas kritisnya yaitu air yang digunakan dalam keadaan baik, bersih, bebas dari cemaran. Pada tahap proses yang ketujuh, yaitu direndam dalam air kapur sirih, terdapat tiga jenis bahaya, yaitu fisik, kimia, biologi. Penyebab bahayanya adalah terdapat benda asing seperti rambut, air yang digunakan kurang bersih atau air yang tercemar, adanya hewan yang hinggap atau terperangkap saat perendaman. Untuk titik kendali kritisnya yaitu kualitas kapur sirih, kualitas air rendaman, kebersihan ruang produksi. Dan untuk batas kritisnya yaitu memastikan bahwa air kapur sirih bersih dan tidak terdapat kotoran. Air yang digunakan dalam keadaan baik, bersih, bebas dari cemaran, dan pastikan tempat yang digunakan benar-benar bersih agar tidak ada hewan yang ikut saat proses perendaman. Pada tahap proses yang ke-8, yaitu penirisan setelah perendaman, terdapat satu bahaya, yaitu biologi, dengan penyebabnya adalah adanya lalat yang hinggap pada ubi setelah perendaman. Untuk titik kendali kritisnya yaitu kebersihan ruang produksi, dan batas kritisnya yaitu memastikan tempat yang digunakan benar-benar bersih dan bebas dari terhubungan lalat, dan pastikan tempat sampah selalu tertutup. Pada tahap proses yang ke-9 yaitu penggorengan ubi jalar. Terdapat dua jenis bahaya. Yang pertama bahaya fisik dan kimia. Dan penyebabnya adalah adanya benda asing yaitu tergoreng seperti rambut atau kerikil, minyak yang sudah tenik karena penggorengan sebelumnya, perubahan warna dan bau karena menggoreng dengan suhu tinggi dan terlalu lama. Untuk titik kendali kritisnya yaitu kualitas minyak, dan batas kritisnya itu harus dipastikan terlebih dahulu di dalam minyaknya ada benda asing atau tidak. Jika ada maka ambil dan buang. Dan penggorengan dengan minyak goreng yang baru dan menggoreng tidak melebihi dari 10 kali penggorengan. Pada tahap yang ke-10 yaitu penirisan ubi jalar. Terdapat satu jenis bahaya, yaitu bahaya biologi. Dengan penyebabnya adalah adanya lalat yang hinggap dan mengerubungi. Untuk titik kendali kritisnya yaitu kebersihan ruang produksi, dan batas kritisnya adalah simpan di tempat yang tertutup dan bersih. Pada tahap proses yang ke-11 yaitu penaburan bumbu perisa. Terdapat dua jenis bahaya, yaitu fisik dan kimia. Dengan penyebabnya adalah adanya benda asing yang ikut tercampur, dan bumbu tabur yang sudah kadaluarsa, bumbu yang dibuat dari bahan yang tidak aman atau berbahaya. Titik kendali kritisnya yaitu kualitas bumbu perisa. Dan untuk batas kritisnya adalah gunakan bumbu yang tidak kadaluarsa dan tidak dibiarkan terbuka begitu saja. Pada tahap proses yang ke-12 yaitu sortasi keripik ubi jalar. Terdapat dua jenis bahaya, yaitu fisik dan biologi. Penyebabnya adalah adanya benda asing dan adanya hewan berupa lalat yang hinggap. Untuk titik kendali kritisnya adalah kebersihan personal dan kebersihan ruang produksi. Dan untuk batas kritisnya, pastikan tempat yang digunakan bersih dan orang yang melakukan sortasi harus benar-benar teliti.
dan dilakukan di tempat yang benar-benar bersih dan steril. Pada tahap yang ke-13 yaitu pengemasan. Terdapat 3 jenis bahaya. Yang pertama, bahaya fisik, kedua kimia, dan ketiga biologi. Penyebabnya adalah adanya benda asing yang ikut masuk ketika pengemasan, kandungan yang terdapat pada kemasan, dan adanya hewan yang ikut masuk dalam kemasan. Titik kendali kritisnya yaitu kebersihan ruang produksi, kualitas kemasan, kebersihan ruang produksi. Dan untuk batas kritisnya, dilakukan di tempat yang bersih dan sudah steril, lakukan pengemasan pada kemasan yang baik dan berkualitas serta siap untuk dipakai. Dan dilakukan di tempat yang bersih dan orang yang melakukan pengemasan harus teliti dan fokus. Dan untuk tahap proses yang terakhir yaitu penyajian, terdapat 1 jenis bahaya yaitu bahaya fisik dengan penyebab adanya benda asing berupa rambut, dan titik kendali kritisnya adalah kebersihan ruang produksi, dan untuk batas kritisnya adalah penyajian yang dilakukan harus di tempat yang bersih, tidak kotor, steril, dan harus teliti. Terima kasih Fauzia yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi yang ke-6 yaitu tabel prasyarat keamanan pangan GMP yang akan dijelaskan oleh Dina Mariana. Kepada Dina, kami persilakan. Prasyarat keamanan pangan GMP PYT. Yang pertama, lokasi dan lingkungan produksi. Yang kedua, bangunan dan fasilitas. Yang ketiga, peralatan produksi. Yang keempat, suplai air atau sarana penyediaan air. Yang kelima, fasilitas dan kegiatan higienis sanitasi. Yang keenam, kesehatan dan higien karyawan. Yang ketujuh, pemeliharaan dan program higien dan sanitasi. Yang kedelapan, penyimpanan. Yang kesembilan, pengendalian proses. Yang ke-10, pelabelan pangan. Yang ke-11, pengawasan oleh penanggung jawab. Yang ke-12, penarikan produk. Yang ke-13, pencatatan dan dokumentasi. Nah, yang pertama, di prasyarat keamanan pangan ada lokasi dan lingkungan produksi. Lokasi IRTP harusnya dijaga tetap bersih, bebas dari sampah, bau, asap, kotoran, dan debu. Seperti dilihat pada gambar, lokasi tempat kami produksi keripik ubi jalar selalu dijaga kebersihannya tetap bebas dari sampah, bau, asap, kotoran, dan debu. Yang kedua, bangunan dan fasilitas. Bangunan ruang produksi, lantai, permukaan tempat kerja harus dijaga dalam keadaan bersih dan higienis. Seperti dilihat pada gambar, tempat permukaan kerja kita dan lantainya selalu kita bersihkan setiap saat sebelum dan sesudahnya. Yang ketiga, ada peralatan produksi. Seperti yang kita lihat pada gambar, ada pengiris, ada kompor, ada wadah, ada spatula, dan alat-alat yang ada pada gambar selalu kita bersihkan sebelum dan sesudahnya, dan dipastikan juga keadaannya bersih dan steril. Yang selanjutnya ada fasilitas dan kegiatan higien dan sanitasi. Fasilitas dan kegiatan higien dan sanitasi seperti yang dilihat pada gambar, kita memiliki fasilitas. Salah satunya wastafel. Wastafel yang kita punya selalu dibersihkan setiap saat sebelum dan sesudah, karena wastafel juga bisa merupakan kunci dari penyebabnya pencemaran. Selanjutnya ada kesehatan dan higien karyawan. Seperti lihat pada gambar, kita juga selalu menggunakan APD yang lengkap ketika akan memproduksi keripik ubi ini, seperti menggunakan masker, jas lab, dan sarung tangan. Pada gambar kedua juga ada gambar seorang karyawan mencuci tangan sebelum melakukan produksi. Nah, kita juga selalu menerapkan itu dalam setiap kegiatan kita. Yang selanjutnya juga ada pemeliharaan dan program higien dan sanitasi. Pada gambar pertama, salah satu teman kami sedang membersihkan peralatan yang akan digunakan. Itu membuktikan bahwa kami selalu menjaga dan memelihara peralatan yang akan kita gunakan. Pada gambar kedua dan ketiga menunjukkan bahwa kami selalu menjaga lingkungan produksi kami agar tetap selalu terjaga kesehatannya, terhindar oleh bakteri, cemaran, dan debu, serta kotoran lainnya.
Terima kasih kepada Diana Mariana yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya kita akan menyaksikan materi yang ke-7, yaitu mengenai strategi identifikasi kebutuhan pelanggan yang akan disampaikan oleh Angga Pratama. Kepada Angga Pratama, kami persilahkan. Strategi identifikasi kebutuhan pelanggan. Strategi yang kami gunakan untuk mengetahui kebutuhan pelanggan yaitu kami melakukan voting di media sosial. Sebelumnya kami menyediakan 2 varian rasa sebelum melakukan voting, yaitu rasa original dan balado. Dan hasilnya sebagai berikut. Hasil via Instagram terdapat 5 orang panelis yang memilih rasa original dan 6 orang panelis yang memilih rasa balado. Jumlah keseluruhan panelis dalam via Instagram yaitu 11 panelis. Dan hasil via WhatsApp terdapat 18 orang panelis yang memiliki rasa original dan 24 panelis yang memilih rasa balado. Jumlah keseluruhan panelis dalam via WhatsApp yaitu 42 panelis. Jadi dapat disimpulkan jumlah keseluruhan panelis yaitu 53 panelis. Yang memilih rasa original yaitu 23 panelis. Dan yang memilih rasa balado yaitu 30 panelis. Dari hasil voting tersebut dapat kita simpulkan bahwa kita akan membuat produk Bolfik tersebut dengan varian rasa balado. Sebelum melakukan voting, kami membuat 2 video promosi dan berikut merupakan video tersebut. Mari kita saksikan video promosi yang pertama. Kalian butuh teman ngemil? Tenang, sekarang ada keripik Bolfik. Keripik enak, renyah, mantap! Bolfik dibuat dari 100% ubi ungu asli yang diambil langsung dari tangan para petani. Diproses dengan menerapkan sistem keamanan pangan sehingga higienitas produk akan terjamin. Dibuat oleh tangan-tangan terampil yang akan menghasilkan produk berkualitas tinggi. Cita rasa dan tekstur yang pas merupakan kelebihan dari produk ini. Dikemas dengan kemasan ganda untuk menjamin kualitas produk tetap terjaga. Selanjutnya video promosi yang kedua. Kena cemilan nih. Iya nih, garing banget. Kalian mau cemilan? Bener ya kalau sesuatu?
dong. Nah teman-teman, ini adalah produk Boltik. Ini merupakan produk keripik ubi jalar yang terbuat dari 100% ubi jalar ungu. Nyobain dong. Ini Kak, coba dulu. Mau dong. Gimana teman-teman? Rasanya enak kan? Mantap. Teman-teman, jadi Boltik ini tersedia dalam 2 varian rasa. Ada rasa original dan rasa balado. Selain rasanya yang sangat lezat dan tekstur keripik yang gurih, Boltik ini juga dikemas dalam kemasan yang sangat menarik. Buat kalian yang penasaran dan pengen nyobain, Silakan hubungi nomor di bawah ini. Boltik. Enak, keren, mantap. Terima kasih kepada Angga Pratama yang telah menyampaikan materi, dan kita akan masuk ke materi yang terakhir, yaitu mengenai analisis SWOT yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Setelah kita melakukan identifikasi kebutuhan pelanggan, selanjutnya kita melakukan analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT untuk produk keripik ubi jalar Boltik ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk strength atau kekuatan. Tidak banyak produsen yang memproduksi keripik ubi jalar. Ini merupakan suatu kekuatan yang bisa kami pertahankan dikarenakan kita semua tahu tidak banyak produsen yang memproduksi keripik ubi jalar dibandingkan dengan keripik jenis lainnya seperti keripik singkong ataupun keripik kentang. Selanjutnya, weakness atau kelemahan. Untuk memenangkan persaingan pasar, produk yang dihasilkan harus memiliki kualitas terbaik. Ini merupakan suatu kelemahan yang perlu kami segera tangani agar kami bisa bersaing di pasaran. Selanjutnya yaitu opportunities atau kesempatan. Peluang pasar masih sangat terbuka lebar dengan tingkat persaingan medium. Kita semua tahu bahwa persaingan untuk keripik ubi jalar ini tidak terlalu tinggi. Yaitu selanjutnya ada threats atau ancaman. Banyak produsen produk serupa yang sudah terkenal produknya. Maksud di sini yaitu produk serupa berupa keripik namun berbahan dasar berbeda seperti keripik singkong ataupun keripik kentang. Dan kita semua tahu bahwa sudah banyak produsen yang telah mengeluarkan produk tersebut dan produk tersebut sudah dapat kita temui mungkin hingga kalangan internasional. Untuk poin yang kedua, strength atau kekuatan dari produk kita. Varian rasa pada produk yang kebanyakan orang menyukainya. Kemasan yang aman dan menarik membuat konsumen tertarik untuk membelinya. Kita menghadirkan produk dengan varian rasa balado. Hal tersebut sudah mungkin dikenali oleh banyak masyarakat, terutama di Indonesia ini, karena rasa balado merupakan salah satu varian rasa yang banyak digemari oleh masyarakat. Hingga untuk produk ini kita memilih rasa balado. Selain itu, hal tersebut juga sesuai dengan identifikasi kebutuhan pelanggan yang telah kita lakukan sebelumnya. Selain itu, di sana dituliskan juga kemasan yang aman dan menarik. Kemasan yang aman, kami di sini menggunakan kemasan sekunder dan juga primer. Tentu saja hal tersebut akan menambah keamanan dari produk keripik ubi jalar ini. Selain itu juga kemasan yang menarik diharapkan akan membuat para pelanggan
dan konsumen merasa puas dengan produk kami dan juga semakin tertarik untuk membelinya. Selanjutnya yaitu weakness, kelemahan yang kedua yaitu biaya untuk kemasan yang terlalu tinggi membuat harga produk pun ikut tinggi, sehingga akan mengurangi minat konsumen yang mengharapkan produk yang lebih terjangkau. Produk kita menggunakan kemasan sekunder dan juga primer. Selain itu, kemasan sekunder yang digunakan yaitu berbahan dasar karton. Hal tersebut tentu saja memiliki nilai jual yang cukup tinggi sehingga akan mempengaruhi daya jual produk. Hal tersebut perlu kita perhatikan dan perlu kita diskusikan kembali agar harga produk menjadi terjangkau sehingga masyarakat pun akan tertarik. Untuk poin kedua, opportunities, varian rasa yang unik dan kemasan menarik dapat meningkatkan rasa penasaran dan ketertarikan konsumen. Kita tahu bahwa desain produk merupakan salah satu faktor yang pertama kali dilihat oleh konsumen. Sehingga untuk produk ini kami membuat desain semenarik mungkin agar konsumen dapat tertarik untuk membeli produk tersebut. Dan untuk threats, ancaman, banyak produsen yang membuat produk serupa dengan kemasan yang lebih sederhana tetapi memiliki harga yang lebih terjangkau sehingga konsumen tentunya lebih tertarik. Hal ini merupakan suatu ancaman yang perlu kita perhatikan karena kita tahu mungkin di luar sana banyak produsen keripik ubi jalar yang menggunakan kemasan yang lebih sederhana tentunya sehingga daya jual mereka yang lebih terjangkau. Hal tersebut perlu kita perhatikan agar kita juga dapat membuat produk dan menjual produk dengan harga yang lebih terjangkau dari sebelumnya agar konsumen juga tertarik untuk membeli produk. Kesimpulan dari analisis yang telah kita lakukan, kita menghadirkan produk dengan varian rasa balado yang awalnya kita menyediakan 2 varian rasa, original dan balado. Setelah dilakukan identifikasi kebutuhan pelanggan, kita menyediakan hanya dengan 1 varian rasa yaitu balado. Selain itu, kemasan produk yang awalnya kita menggunakan standing pouch dan hanya menggunakan satu jenis kemasan yaitu kemasan sekunder. Tapi sekarang kita menggunakan kemasan primer dan juga sekunder. Dilengkapi dengan desain yang menarik sehingga diharapkan dapat meningkatkan ketertarikan konsumen untuk membelinya. Terima kasih kepada teman-teman kelompok yang telah menyampaikan materinya. Mungkin hanya itu presentasi kali ini yang dapat kita sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.